Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36, Udah Cinta Mati. Kayana langsung cemberut. Memang sih cuaca hatinya ini tidak bisa ditebak. Hatinya suka terbolak-balik tanpa diminta, pendiriannya pun gak tetap. Sebentar mau ini, sebentar mau itu. Dia sulit berkomitmen pada sesuatu. Makanya dia malas menjalin hubungan dengan siapapun sebelum bertemu dengan Adrian. Aku masih belum siap, Mas. Rasanya dia ingin menangis saat ini juga, tapi sayang air matanya tak kunjung keluar. Terkadang dia terlalu mudah terbawa suasana hingga berderai air mata. Tapi sekarang saking bingungnya air matanya pun menolak untuk keluar. Saking dramatisnya dia sampai terduduk di lantai, sekujur tubuhnya lemas seperti jeli. Belum sanggup membayangkan dirinya menikah muda saat ini juga. Sementara skripsinya belum kelar dan cita-citanya belum tercapai. For God's sake, usianya masih 21 tahun tapi sudah jadi calon ibu-ibu berdaster. Cita-citanya menjadi independent woman yang sukses pupus sudah. Kalau menikahi tambang emas seperti Adrian sudah pasti dia bakalan jadi pemalas. Meskipun dia juga ngebet punya calon suami kaya raya, tapi setidaknya dia ingin menikmati masa mudanya terlebih dahulu. Bukan di-skip secara keseluruhan dan akhirnya menikah begini. Minum dulu deh, muka kamu pucat banget kayak orang tipes. Adrian meletakkan segelas teh hangat di hadapan Kayana. Perempuan menyesap teh di hadapannya dengan suram, nasibnya serasa di ujung tanduk. Sedangkan Adrian tampak tenang-tenang saja kayak gak ada beban. Sudah jelas nasib mereka berdua gak bisa dibandingkan. Pria di sebelahnya ini sudah menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang S2. Memiliki karir yang bagus bahkan menjadi direktur brand kosmetik ternama di usia muda. Segala aspek dalam kehidupannya sudah terpenuhi, kecuali menikah. Hahaha sampai hari tua pun, kehidupannya sudah terjamin. Sedangkan Kayana masih belum jelas nasib seperti apa yang akan dia hadapi ke depannya. Kayana menggeleng. Bukan itu solusinya, kalau dia terus-terusan cemas begini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebaiknya dia menenangkan diri terlebih dahulu malam ini dan menginap di kos Anlisa. Pulang ke rumah sudah pasti dia kena bantai. Wajah Kayana langsung berubah ngeri saat membayangkan betapa murka abangnya nanti. Mampus deh gue. Ringis Kayana dalam hati. Keesokan harinya, Kayana sudah lupa total dengan kecemasannya semalam. Nggak sempat, karena dia langsung tertidur begitu sampai di kos Anlisa. Tubuhnya lelah lahir batin setelah kejadian kemarin, bawaannya ngantuk dan segera ingin tidur. Kenapa lagi tadi, lo sampai nginep di sini? Tanya Lisa lagi, kayak orang pikun. Sudah tak terhitung berapa kali wanita ini menanyakan hal yang sama dalam rentang waktu gak sampai 10 menit. Kayana cuma menghela nafas berat, capek abis punya sahabat lemot macam Lisa. Laki lo nge-WA gue, nanyain lo ada di kosan gue apa kagak? Mau dijawab jujur apa bohong? Tanya Lisa sambil menyeruput mie kuahnya. Terserah lo deh, opsi yang girls support girls ajalah. Sahut Kayana lelah sambil merebahkan diri di kasur. Dia masih gondok dengan sang pacar yang kemarin malam lumayan menjengkelkan. Adrian malah ikut tertawa saat Ralina menertawakan dirinya. Lain kali kalau mau bikin tanda jangan di leher Kai, bawah dikit biar sedep. Sudah diomeli calon mertua dikasih bonus jadi bahan tertawaan calon ipar pula, apa gak ambiar? Wah, laki lo sampai ngecat Bagas juga.
Barusan doi ngechat gue, nanyain elo ada di kosan gue apa kagak. Seru Lisa heboh. Tauk biarin aja. Dumel Kayana sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Kalau keluarga gue, ada yang nanya gak? Tanya Kayana dari balik selimut. Kagak. Sahut Lisa datar. Kampret. Maki Kayana sakit hati. Ini dia anak tiri apa gimana sih? Kok gak ada yang peduli tadi malam dia pulang atau tidak? Lisa mengatupkan bibirnya menahan tawa. Sensi amat buk, Kiran lagi sibuk kali. Kan masih ada mama gue dan Kaivan. Emang Kaivan pernah peduli sama lo? Kayana langsung tertohok, adik kampretnya itu memang cuma menghubunginya kalau lagi butuh. Selebihnya mereka cuma dua manusia yang kebetulan ditakdirkan sedarah. Emang Adrian salah apa sih, sampai lo gak mau pulang? Tanya Lisa penasaran. Untuk permasalahan yang satu ini Kayana gak bisa berbagi cerita, terlalu aib dan memalukan. Kalau sampai tersebar, resikonya dia kena bully seumur hidup dan kejadian ini akan terus diungkit sampai mereka menua. Tauk males bahasnya. Kayana memutuskan untuk turun dari kasur kemudian berjalan menuju pantry. Ada snack ya? Lapar gue. Tanya Kayana berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Lisa cuma tersenyum polos. Kagak, cuma ada mie instan. Mau? Kayana menghela nafas. Memang ya kalau rakyat jelata sepertinya pasti circle-nya juga orang-orang butuh duit seperti Lisa. Seharusnya dia bersyukur punya pacar setajir Adrian. Coba kalau dia nekat pacaran sama Bagas yang bisnisnya tak kunjung jalan itu, dinafkahi nasi pakai garam juga syukur. Telepon laki Logi, suruh GoFood-in makanan. Biasanya kan lo dinafkahi makan 6 kali sehari. Kalau berantem mulu entar badan lo kurus kering kekurangan nutrisi. Enggak dulu deh, gue masih ngambek. Sahut Kayana datar. Gengsi kalau dipertahanin, capek tau Kai, saran Lisa sok bijak. Lo gak takut apa Adrian direbut sama cewek lain? Itu cowok udah ganteng, mapan dari keluarga terpandang pula. Hidup lo bakalan terjamin kalau nikah sama anak konglomerat macam dia. Kalau gue jadi elo sih gak mau pacaran, minta dinikahin biar langsung jadi hak milik. Kayana ikutan cemas, takut perkataan Lisa jadi kenyataan. Udah gak usah ngomong macem-macem. Elak Kayana, takut kan lo? Cibir Lisa, gak usah gengsian makanya, entar rezeki lo dipatuk ayam. Ujar Lisa nyinyir. Kayana langsung merasa khawatir, sebagai manusia dengan pendirian yang kurang tetap. Ucapan Lisa barusan jelas membuat dirinya goyah. Dia takut kalau pacarnya sampai direbut, dapetinnya susah, belum lagi pacarnya itu gak ada duanya. Bisa dia jomblo seumur hidup kalau sampai ditinggal menikah oleh Adrian. Kayana berjalan mondar-mandir di dalam kamar sebelum akhirnya menelpon balik nomor Adrian. Sewaktu panggilan diangkat nada suaranya langsung berubah 180 derajat. Bahkan di beberapa kesempatan sengaja dibuat menye-menye, sampai Lisa geli sendiri. Iya, maafin aku ya mas. Ujar Kayana manja. Aku gak bisa tidur semalam. Keluh Kayana, ini sih bohong besar. Sesampainya di kos Lisa ini cewek langsung molor di tempat. Sampai yang punya kos malah tidur di sofa, kurang ajar banget kan? Oke mas, aku tunggu. Kayana tampak riang setelah mematikan panggilannya. Tatapan Lisa berubah julid saat melihat komuk Kayana yang terlalu berbunga-bunga.
Ini cewek disodori macan sekalipun kayaknya gak akan teriak saking bahagianya. Kalau seseorang sedang kasmaran terkadang bisa mirip orang gila, suka senyum-senyum sendiri, contohnya Kayana. Sambil bersenandung ria, wanita tersebut beranjak menuju kamar mandi sambil menyampirkan handuk di bahunya. Numpang mandi ya, sekalian pinjem dress lo yang kemarin. Mau kemana emang? Tanya Lisa sinis, mau ngedate sama Ayang? Seru Kayana riang, najis banget, bucin. Begitu Adrian datang menjemputnya, Kayana langsung berhambur keluar kamar. Dan parahnya ini cewek langsung memeluknya erat seolah-olah mereka gak bertemu setengah abad. Padahal baru kemarin banget ketemunya, Kai. Tidak ada sahutan, perempuan itu tetap memeluknya erat. Baterai aku habis, mau ngisi daya dulu. Ucap Kayana dari balik bahunya. Adrian balas memeluk Kayana, disentuhnya bahu Kayana pelan kemudian menyerahkan paper bag ke hadapan Kayana. Makan dulu, Adrian berbicara selembut mungkin supaya pacarnya jinak. Gak mau, sahut Kayana sok imut. Nanti mahnya kambuh, nanti belum lapar. Tolak Kayana. Setelah beberapa kali membujuk Kayana, senyum di wajah Adrian perlahan lenyap, nada bicaranya dibuat seserius mungkin. Kalau kamu gak mau makan, terpaksa harus saya suapin. Kayana memasang wajah pura-pura kesal, padahal dari sononya dia juga demen disuapin. Jangan kayak anak kecil Kai, kalau disuruh makan ya makan. Buat kepentingan diri kamu sendiri kan? Kalau kamu sampai sakit saya yang khawatir. Omel Adrian sambil menyuapkan sesendok penuh nasi goreng Yancho, Chinese food favorit Kayana setelah dumpling. Kayana mengusap sudut bibirnya yang berminyak karena suapan yang dijejalkan ke mulutnya melebihi kapasitas. Suapan kedua pun begitu, Adrian menyuapi Kayana sama banyaknya dengan suapan pertama. Alhasil Kayana langsung mengambil alih sendok tersebut karena gak mau tersedak. Tuh kan, kamu bisa makan sendiri, komentar Adrian puas. Kayana cuma tersenyum masam, kemudian melanjutkan makanannya. Adrian menanti dengan sabar sampai Kayana selesai makan. Sesekali diusapnya sudut bibir Kayana yang kotor sebab wanita tersebut makan serampangan. Mas gak makan. Adrian menyodorkan air mineral pada Kayana. Udah makan kok tadi, masih kenyang. Selesai makan, Adrian langsung merapikan bekas makanan Kayana kemudian menyimpannya dalam paper bag. Lihatlah betapa bucinnya dia sekarang, Adrian sampai merasa dirinya berkepribadian ganda. Semenjak bucin dia jadi banyak melakukan hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Salah satunya berurusan dengan cewek ngambek, belum lagi membujuknya butuh effort lebih. Adrian dibuat kebingungan dengan suasana hati perempuan di sebelahnya ini, semalam mereka masih baik-baik saja. Dan bahkan Kayana masih berlaku manja seperti biasanya. Tiba-tiba saja tanpa angin dan hujan wanita ini mendiaminya, tidak bisa dihubungi sampai dia kelimpungan sendiri. Kalau boleh tahu, saya ada salah apa ya sampai didiamin semalaman? Kayana langsung menatapnya tajam, Adrian hanya bisa menelan ludah. Kebingungan. Perasaan dari kemarin itu cewek yang cari masalah duluan, bahkan dia sampai diapa-apain saat tertidur pulas. Seharusnya dia yang marah dong karena sudah diapa-apain, bahkan bekasnya pun masih belum hilang sampai sekarang. Tapi kenapa malah dia yang merasa bersalah? Tahu, pikir aja sendiri. Sahut Kayana jutek sambil mengupasi jeruk. Adrian tidak tahu harus bagaimana,
tidak ada petunjuk sama sekali dari wanita ini. Kalau Kayana kesal perihal dirinya yang jadi bahan candaan Ralina semalam, gak seharusnya dia sengambek itu. Dia ada salah apa sih? Perasaan Adrian langsung tidak tenang. Tapi mau dipikirin sampai migren pun dia betulan gak tahu letak salahnya di mana. Ya sudahlah, dia minta maaf saja dulu. Perihal salahnya apa nanti dia pikirkan sampai di rumah. Maaf ya, ujar Adrian akhirnya, sambil mengelus pipi Kayana, mau gak mau pacarnya langsung kalem. Sekarang Adrian jadi memahami bagaimana polanya untuk membujuk Kayana. Pertama tentunya harus dibujuk dulu kemudian disayang-sayang. Kalau masih belum mempan dibeliin makanan sekalian biar cepat luluh. Jangan kayak gitu lagi ya. Kayana cemberut. Adrian cuma mengiyakan, meskipun sampai detik ini masih belum tahu kesalahannya apa. Mau morning kiss dulu, kalau gitu, ucap Kayana yang pantang dikasih hati. Adrian langsung melotot. Canda, kekeh Kayana saat tampang Adrian tampak sok. Tapi kalau asli juga boleh kok. Adrian refleks mencubit hidungnya. Ngaco kamu, kalau mau, ayo cepetan, kan kita sama-sama mau. Bujuk Kayana yang masih belum menyerah juga. Adrian menghela nafas panjang. Ini cewek memang hobi bikin dia susah. Posisinya mereka sedang berduaan di mobil, di jalanan yang sepi. Belum lagi hari ini dia meminjam mobil Daniel. Yang kacanya terlampau gelap seolah-olah mobil ini memang didesain untuk berbuat yang tidak-tidak. Dengan terpaksa Adrian mencium kening Kayana kilat, dia lebih takut kalau pacarnya ngambek lagi. Kok cuma di kening? Protes Kayana saat membuka mata, sambil mengerucutkan bibirnya. Kayana menunjuk bibir tipisnya yang berwarna pink. Adrian langsung keki berat, dia banyak berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Namun Tuhan juga mendatangkan godaan berat padanya berupa wanita, yang kampretnya hobi nyosor pula. Dia merinding sekaligus ngeri menghadapi cewek tukang nyosor seperti Kayana, tampilannya saja yang polos. Tapi malah dia yang sering diapa-apain, cowok itu harusnya dijaga. Gak boleh dirusak. Gak boleh Kai, tolak Adrian tegas. Ya udah biar aku yang cium kalau gitu. Tuh kan ini cewek pasti nekat. Belum sempat Adrian mencerna perkataannya, bibir Kayana sudah menempel terlebih dahulu. Bibirnya terasa amat manis. Adrian nyaris terbuai dan memagut bibir di hadapannya kalau dia tidak menahan diri. Setelah menempelkan bibirnya beberapa detik, Kayana langsung melepaskan diri. Perempuan itu langsung salah tingkah, pipinya pun tampak merona. Itu ciuman pertamanya. Saat tersadar, Adrian langsung panik dan segera mengisi paru-parunya dengan oksigen. Baru tersadar kalau sedari tadi dia berhenti bernapas. Kenapa? Tanya Kayana dengan pipi merona. That's not a kiss. Lirih Adrian sambil menarik pinggang Kayana kemudian menaikkan wanita tersebut ke atas pangkuannya. This is a kiss. Adrian segera memagut bibir di hadapannya, mata Kayana membeliak karena kaget. Bibir Kayana betul-betul manis, entah karena lip balm yang dikenakan perempuan itu. Atau karena buah-buahan yang barusan dimakannya. Yang jelas rasanya manis. Belum lagi aroma parfum yang menguar dari tubuh perempuan itu nyaris membuatnya mabuk kepayang. Adrian mendekap tubuh Kayana erat, sambil menyesap bibirnya atas dan bawah dengan lembut. Kayana cuma terpaku dalam dekapan Adrian, kakinya melemas. Tanpa sadar Kayana turut membuka mulutnya,
memberi akses pada Adrian untuk mengeksplor lebih jauh. Darah Adrian langsung berdesir, ini yang dia takutkan kalau sudah mencecap rasa dari bibir Kayana. Dia takut tidak bisa menahan diri. Untuk sejenak mereka berdua menikmati ciuman manis tersebut, Adrian terus memperdalam ciumannya. Karena terbuai dengan rasa manis yang disuguhkan bibir Kayana, rasanya seperti mengonsumsi narkotika paling berbahaya di dunia, dia dibuat candu sekaligus terlena. Setelah beberapa menit, Kayana terpaksa melepaskan diri. Adrian tidak memberinya waktu untuk bernapas. Mereka saling bertatapan dengan nafas yang tersengal-sengal. Udara di sekitar mereka terasa menyesakan karena saling berebut oksigen. Adrian mengalihkan pandangannya pada bibir Kayana terlihat sedikit bengkak. Kemudian pandangannya jatuh pada dress Kayana yang tersingkap menampilkan paha atasnya. Adrian langsung tercekat, mengalihkan pandangan dari baju Kayana yang tersingkap melebihi batas wajarnya itu. Dia bahkan tidak sadar kalau dress Kayana sudah tersingkap setinggi itu. Adrian langsung disergap rasa bersalah. Seharusnya dia bisa menahan diri, bukan kelepasan seperti ini. Maaf, ujar Adrian menyesal, kemudian menurunkan Kayana dari atas pangkuannya. Kenapa? Kayana bertanya balik. Adrian cuma menggeleng, tutupin paha kamu Kai. Ujarnya tanpa melihat ke arah Kayana. Kayana kembali menurunkan dressnya seperti semula, kemudian menggenggam tangan Adrian hangat. Tidak apa-apa, tidak perlu minta maaf. Aku juga menginginkannya, ujar Kayana menenangkan. That was hot though, next time lagi ya, bisik Kayana menggoda. Semburat merah langsung timbul di pipi Adrian. Dia jarang tersipu tapi ini cewek memang perayu ulung. Adrian pusing sendiri. Dia sudah berusaha menahan diri namun godaan hidupnya berupa Kayana. Candu yang paling sulit dia tolak. Pria tersebut meregangkan tubuhnya yang terasa pegal karena pacarnya menelpon pagi-pagi. Alhasil dia terpaksa langsung menjemput Kayana sehabis nge-gym. Belum sempat pulang dan ganti baju, jadinya cuma berpenampilan seadanya. Untung ketolong sama wajah tampannya, kalau enggak penampilannya sekarang pasti gembel banget. Kayana menoleh kemudian menelan ludah, konsentrasinya nyaris terpecah saat melihat tubuh bugar Pak dosen. Belum lagi saat pria itu menyugar rambutnya ke belakang. Kapasitas ketampanannya sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Gak sehat buat jantungnya yang dibuat deg-degan sedari tadi. Ganteng, sesi, ada di depan mata pula. Takut dirinya khilaf untuk kedua kalinya, Kayana langsung mengalihkan pandangan ke kaca. Namun sialnya pantulan kaca kembali mengarah ke tubuh Adrian. Please deh dia bukan abek kemarin sore, yang lihat tubuh cowok saja jejeritan. Dia sudah sering melihat abs seperti ini saat berlibur ke Bali atau ke pantai manapun. Tapi kalau terpampang di depan mata seperti ini, mana bisa dia fokus? Kenapa Kai? Tanya Adrian saat melihat wajah Kayana yang cengok. Kayana langsung tergagap dan mengubah ekspresi wajahnya. Sialan pasti tadi mukanya mupeng abis. Gak apa-apa mas. Kayana berusaha sok santai. Namun mata serta otaknya tidak bisa diajak sinkron. Otaknya sibuk mengalihkan perhatian namun matanya tidak terlepas dari tubuh Adrian. Curang banget gak sih? Ini orang bodinya bagus banget siapapun juga pasti demen. Sedangkan dia, nafsuin juga kagak. Dia jarang berolahraga, malas. Dan memang tidak hobi sama sekali, niat pun tidak ada. Dia hanya mempercayakan kesehatannya pada sistem kekebalan alami tubuhnya.
Kalau dari pola hidup sudah pasti dia tidak bisa berharap banyak. Saya antar kamu pulang dulu ya, siang ini kita ada fitting baju. Mami kayaknya udah ngabarin mama kamu, entar siang saya jemput. Hah, mereka beneran menikah? Kayana menghempaskan diri ke kasur kemudian menghela nafas panjang, perasaannya campur aduk. Sambil memeluk Janu erat-erat, Kayana menghela nafas lagi. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan dari keluarga Adrian, ibunya tampak antusias sekali. Terlalu antusias malah, kesannya seperti gak sabar Kayana cepat-cepat pergi dari rumah. Kampret memang, di rumah ini cuma dia yang paling tidak disayang. Nasib menjadi anak kedua, kehadirannya seringkali terlupakan. Kayana berusaha memejamkan matanya, sebenarnya badannya cukup lelah. Karena seharian kemarin bolak-balik dari kampus lalu ke rumah Adrian lalu malamnya harus kabur lagi ke kos Lisa. Setidaknya dia butuh bedrest selama 2 hari berturut-turut untuk mengembalikan energinya. Setelah 30 menit memejamkan mata, dia tidak kunjung mengantuk. Pikirannya dipenuhi oleh lamaran, pernikahan atau apapun itu yang masih belum siap untuk Kayana hadapi. Rasanya seperti abis minum kopi, otaknya terus terjaga. Jujur Kayana merasa galau, bukannya dia gak mau nikah tapi cuma belum siap, nikah itu hal yang sangat serius. Dia gak mau main sama ijab kabul, kalau gak amanah selain dosanya yang besar, dia juga gak mau jadi janda di usia muda. Apalagi calon suaminya ini blasteran surga, gimana mau move on? Dia bukan tipikal cewek yang istriable, dia gak rajin bebersih rumah dan gak sejago itu juga masak. Selain wajahnya yang sedikit enak dipandang, dia merasa gak punya kelebihan lain yang bisa dibanggakan. Sampai sekarang pun Kayana masih bingung sisi mana dari dirinya yang mampu membuat Adrian bertekuk lutut. Dia belum siap untuk menikah muda, tapi lebih tidak siap lagi kalau Adrian berpaling hati. For God's sake, dia baru berusia 21 tahun, tentu saja masih labil. Dia mungkin gak sedewasa teman-temannya yang memutuskan untuk nikah muda. Selain masih kekanakan, dia juga masih sering masukin hati tiap kali dibully. Tapi, kalau Adrian sampai mau memperistri Kayana yang jelas gak bisa ngapain ini. Fiksi itu cowok udah cinta mati. Kayana semakin merana, kesempatan seperti ini gak akan datang 2 kali. Apalagi yang mengajaknya menikah adalah Adrian Pramudia, cowok yang paling dikagumi dan digandrungi di seantero kampusnya. Baik mahasiswi maupun dosen muda berlomba-lomba untuk merebut hatinya. Belum lagi banyak dosen senior yang ingin menjodohkan anaknya dengan Adrian. Sosok Adrian sebagai menantu idaman gak bisa dipungkiri. Selain berprestasi, latar belakang keluarganya juga gak main-main. Ayahnya, Rudy Pramudia merupakan aktivis kemanusiaan sekaligus pengusaha furnitur sukses. Ibunya, Adriane Atmaja adalah desainer terkenal yang harga sepotong baju dari butiknya cukup untuk DP motor. Belum lagi kakaknya, Ralina Pramudia, presenter kondang yang pamornya sudah gak perlu diragukan lagi. Ini cowok sudah pasti tambang emas, cewek gak waras macam apa yang menolak diseriusin sama Adrian. Apakah lebih baik dia menikah saja? Tapi bagaimana dengan nasib skripsinya? Kayana galau berat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mau menolak, dia juga gak bisa membayangkan kalau sewaktu-waktu Adrian berpaling darinya. Kalau tahu begini mending dia pura-pura tidur lagi di mobil kalau perlu sampai pagi. Dia butuh Adrian untuk dipeluk sekaligus menenangkan hatinya. Karena nyatanya memeluk Adrian lebih enak daripada memeluk Janu. Setengah iseng, Kayana mendial nomor Adrian. Setelah diangkat,
Kayana langsung mengalihkannya ke panggilan video. Wajah pria tersebut langsung memenuhi layar ponsel. Adrian tengah duduk di meja makan sambil menyantap sarapannya. Kayana langsung enek sewaktu melihat piring Adrian, isinya sayur semua. Ini orang bodinya sudah bagus, jaga makan begini buat apa sih? Apaan tuh, sayur semua, sehat banget. Komentar Kayana sewaktu panggilan tersambung. Biar sehat Kai, kamu juga harus sering-sering makan sayur. Mau saya pesenin catering diet ga? Tawar Adrian yang langsung dibalas Kayana dengan gelengan. Kebiasaan. Sahut Adrian sambil tertawa geli. Mas. Panggil Kayana memelas. Kangen, ujar Kayana dengan mata berair. Adrian cuma tersenyum, kemudian lanjut memakan saladnya. Setelah cukup lama mengenal Kayana, Adrian belajar satu hal. Kalau perempuan ini berlagak ingin menangis, gak perlu langsung diladeni. Seringkali itu tangisan buaya. Kok gak dibales sih mas, kan aku udah bilang kangen. Gerutu Kayana pelan, kemudian menghapus sudut matanya dan ekspresinya kembali seperti semula. Tuh kan, dibilang juga apa? Iya, saya juga kangen sama kamu Kai. Sahut Adrian kalem. Ih, jawabnya nggak ikhlas. Ya udah, aku tutup ya. Jangan ditutup, pinta Adrian, sambil membereskan sisa makanannya kemudian pergi entah kemana. Tak lama kemudian pria tersebut kembali dengan tap di tangannya dan duduk di kursi tadi. Mau yang mana? Tanyanya sambil menunjukkan gambar-gambar pakaian, perhiasan dan berbagai macam pernak-pernik. Hah, maksudnya mas? Tanya Kayana dengan kening berkerut. Saya mau nyiapin buat seserahan kamu, terus saya bingung kamu sukanya apa. Mami suruh nanyain merek pakaian favorit kamu, perhiasan yang kamu suka, sama make up kesukaan kamu juga sekalian. Kayana sontak merasa bingung karena mendadak ditanya, alhasil dia cuma menggaruk belakang lehernya yang tidak gatal. Adrian cuma mengangguk paham, kemudian kembali fokus pada layar tabnya. Saya pesan semua aja ya. Ujarnya santai. Bersambung.